Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan sebuah materi mengenai peluang bisnis onde-onde yang disusun oleh saya sendiri, Misbahul Darmawan, dan teman saya, Jaka Nuvarino Magar Putra. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang kondisi pasar dan peluang. Onde-onde adalah salah satu makanan atau jajanan kuliner tradisional Indonesia. Jajanan onde-onde kini menjadi familiar di kalangan masyarakat karena onde-onde sendiri memiliki citra rasa yang nikmat sehingga para pelanggan minat membelinya. Yang kedua yaitu kita harus mengetahui tentang keadaan pesaing. Pesaing onde-onde sangatlah masih sedikit di berbagai kota, sehingga potensi untuk membuka atau memulai usaha ini tidaklah cukup sulit karena keadaan pesaing sangatlah sedikit. Mungkin hanya mengatasi pesaing yang sudah lebih dahulu atau menghadapi pesaing yang baru ingin memulai usaha ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Dan yang selanjutnya, prospek onde-onde di masa yang akan datang. Keuntungan bila kita memilih terjun dalam usaha onde-onde atau jajanan kuliner sangatlah berpotensi besar karena di wilayah tertentu masih jarang yang menjual dan cara membuatnya tidak terlalu sulit juga sehingga kita gampang dalam memproduksinya. Ketika kita sudah mahir atau bisa dalam memproduksinya, kita dapat mengembangkan dalam berbagai varian menu. Dalam prospek pengemasannya mudah juga tidak perlu sulit seperti kue-kue lainnya. Onde-onde ini juga bisa bertahan sampai 7 hari ke belakang sehingga tidak perlu khawatir terhadap kue ini. Karena kue onde-onde bisa bertahan lebih lama daripada kue yang lain-lainnya. Dan yang terakhir, ide bisnis yang dapat dikembangkan. Nama bisnis onde-onde Bondowoso. Yang kedua, proses produksinya. Yang pertama, kita cuci kacang hijau kupas hingga tidak berwarna kuning atau jernih airnya. Yang kedua, kukus kacang hijau kupas yang sudah dicuci bersih. Yang ketiga, sambil menunggu kacang hijau kupas matang, kita mengupas kentang terlebih dahulu. Kukus juga hingga matang. Keempat, setelah kacang hijau kupas dan kentang matang, kita giling satu persatu kacang hijau tersebut dan kentangnya. Yang kelima, setelah giling kacang hijau yang kita giling, lalu kita bentuk bulat kacang hijau tersebut. Dan yang keenam, setelah membentuk kacang hijau berbentuk bulat, kita menyiapkan adonan luar onde-onde yang telah dicampur oleh kentang yang sudah digiling. Setelah kacang hijau dan adonan siap, kita selimutin kacang hijau yang sudah dibuat bulat itu dengan adonan onde-onde tersebut. Terakhir, kita hanya menggulirkan onde-onde tersebut kepada wijen, lalu goreng dan siap disajikan. Yang ketiga, target konsumen yaitu masyarakat sekitar dan kalangan remaja. Yang keempat, cara pemasarannya melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan pamflet dan banner. Yang kelima, tenaga kerjanya. Untuk tenaga kerja mungkin kita hanya memerlukan 4-5 karyawan saja dalam tiap divisinya. Yang keenam, dana yang diperlukan mungkin hanya dalam hal produksi, promosi, pengemasan, dan tenaga kerjanya. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.